jadi kolam gua nih. Nah, jadinya kayak gini coy. Nih orangnya nih pelakunya nih. Enak kita bisa nyantai-nyantai, tujuannya buat ini emang buat nyantai, ngopi ya kan, rokok ya. Apalagi mendung gini nih, nikmat lada. Seruput dulu tuh, seruput. Jadi ini kemarin nih kolam ini ada sebulan mas. Sebulan ya kurang lebih ya. Ini kolam ini jadinya tuh lumayan lama karena banyak faktor. Yang pertama buat kolam sendiri, jadi kerjanya nyantai ya kan. Terus kedua cuaca juga nggak mendukung, nggak jelas. Covid juga ya kan. Nah terus ketiga ngerapiin sekalian ini nih atap-atap nih, atap ya kan, pasang waring biar daun-daun tuh nggak apa namanya, yang nggak nyampah lah di sini nih. Jadi kolamnya tetap bersih. Nah ini semua yang ngerjain nih Mas Iwan. Hasil karyanya Mas Iwan nih. Nah untuk apa namanya, untuk penyalurannya nih. Nah ini penyaluran buat ke ke chambernya ya. Penyaluran buat ke chamber sini. Nah ntar buat chambernya, medianya ntar gue bikin konten sendiri ya. Soalnya kalau misalkan gue bikin konten medianya sekalian kayaknya durasinya terlalu lama. Nah jadi ini dari pipa dari kolam ke chambernya ini cuma pakai satu pipa. Ntar gue kasih tahu ya. Ini bagusnya sebenarnya sih pakai 2 pipa. Cuman gue pakai 1 pipa buat ngiris biaya sih sebenarnya. Nah jadi karena di sini gue cuma pakai 1 pipa, nah jadi gue masalahnya gini nih. Pipanya ini gue bolongin. Pipa gue belum bolongin. Nah ini pipa ini nih salah satunya buat ya termasuk ini juga idenya Mas Iwan juga nih. Idenya Mas Iwan ini buat pengaturan airnya nih gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan ini dibuka semua, ntar posisi skimmernya ini nggak terlalu gedot. Nah, makanya ini buat ngetelnya pakai ini, pipa ini. Ini gue belah ya pipanya. Nah, ini masukin aja, ini buat settingannya. Jadi ini udah 2 fungsi nih, buat nyedot kotoran yang di bawah sama skimmer yang di atas. Tuh, jadi pakai 1 pipa. Nah kalau ini mah variasi aja, iseng-iseng. Kemarin ini bekas itu, bekas bikin mushroom, cuman kekecilan ya. Akhirnya diganti pakai itu mushroomnya tuh, pakai yang 4 tin yang gede gitu. Diulang ya, udah daripada nggak pakai kan, pakai lagi sini aja udah. Ternyata bermanfaat juga. Nah yang pipa sebelah sana tuh itu pipa buat pembuangannya, buat nguras api ke sana. Nah ini masih begini, ini belum gue isikan. Jadi gue ngisi air itu udah dari kemarin ya. Ini hari kedua ngisi air mas ya. Ini hari kedua ngisi air. Kenapa bisa lama banget? Sebenarnya sih sehari juga cukup gitu, cuman karena kendalanya satu, jet pumpnya. Jet pumpnya bermasalah gitu. Jadi kalau misalkan jet pumpnya panas, dia mati gitu. Makanya ya udah, gue bertahap gitu kan. Ini hari kedua, nah baru bisa full. Nah, kemarin tuh hari pertama tuh setengah, ya kan. Nah ini hari kedua nih baru bisa kita full. Nah untuk hasil mushroomnya gitu, boleh tonton di video gue sebelumnya untuk pembuatan mushroomnya ini nih. Gitu, pembuatan pipa mushroomnya ini sama mushroomnya itu gitu. Nah ini hasilnya kayak begini. Nah cuman kemarin itu ada yang komen gitu kan tuh Mas Iwan, ada yang komen tuh minta detailin bikin itu tuh. Bikin mushroomnya itu, ujung mushroomnya itu minta detailin, minta bikin nanti dah kalau misalkan lagi iseng ada waktu ntar Mas Iwan buat bikin itunya tuh, kita bikin videonya gitu. Nah, cuman untuk hasilnya kurang lebih, ingat yang belum nonton boleh nonton di video sebelumnya. Nah ini kayak gini jadinya nih. Untuk mesinnya itu gue pakai Risen ya. Ini mesin Risen AA3900. Kenapa gue pakai itu? Karena pertama lumayan listriknya tuh agak kecil, 50 watt gitu. Jadi kalau gue tuh bikinnya itu semaksimal mungkin. Pertama udah pasti minimin budget mau kayak gimana pun juga. Terus kedua untuk mesinnya ini gue juga berusaha untuk ya minimin, biar semuanya minim, pokoknya minim, nggak ada yang lebih ya mas ya, minim semua lah, biar irit lah, listriknya juga biar irit. Makanya gue pakai
Ryzen yang 50 watt ya 3900 AA 3900. Nah itu dayanya itu dia 2900 liter per jam. Nah makanya kemarin tuh gue bikinnya mushroomnya itu bibir mushroomnya itu dia agak lebar supaya ntar tumpahnya tuh agak bagus gitu. Sebenarnya kalau misalkan mesinnya pakai yang gede, bikin mushroomnya itu pakai bibir kecil juga dia udah pasti bakal ini ya bakal bentuk jamur gitu kan. Cuma karena berhubung dia bibir mesinnya kecil, makanya gua kalinya pakai itu bibir mushroom itu dilebarin jadi dia tetap mekar gitu. Ya pokoknya kurang lebih kayak gini dah jadinya dah. Yang penting ajak lalen, subscribe. Kasih karya Mas Gihon nih cuy. Mantap. Oh iya, gue mau ngasih tahu nih. Nah ini nih. Jadi sekalian gue mau ngasih tahu buat yang lain. Ini juga gue biasa ya kalau misalkan gue mau bikin video itu semua tergantung keyakinan aja. Karena setiap orang itu untuk dari bikin kolamnya, bikin filternya segala macam sampai treatment airnya tuh beda-beda. Nah di sini yang biasa gue lakuin tuh ya kayak gini. Jadi gue tuh running air tuh nggak terlalu lama sih, sebentar doang gitu. Karena apa? Karena selama gue main di ikan gitu, main di ikan itu gue treatment airnya cuma pakai apa nih? Pakai garam. Ini garam biru ya sebenarnya. Garam biru tuh udah campuran ini. Itu pakai garam ikan biasa juga nggak apa-apa yang putih gitu. Sama aja sih, nggak ada bedanya. Nah, treatment gue tuh pakai dua ini, garam ikan sama bleach gitu. Namanya garam apa itu, bro? Ini garam prosok. Garam buat ikan gitu, bukan garam dapur ya. Ingat, bukan garam dapur gitu. Ya cuman kalau gue nggak pernah pakai garam dapur gitu, kalau yang lain gue nggak ngerti gitu. Gue biasa pakai garam ikan ini. Nah, untuk takarannya ini, garam ikan ini itu nggak perlu ya balik lagi saya keyakinan aja gitu, nggak perlu. Kalau gue jarang ngakar semuanya sih, jadi kira-kira gue aja gitu. Nah ini dia apa ya fungsinya ya, kalau buat gue sih ini karena ini air baru gitu, jadi ya buat ini ngilangin bakteri sih sebenarnya kalau kata gue, sama buat treatment air juga gitu. Jadi ya udah kira-kira aja, banyak juga nggak apa-apa gitu. Semua tergantung keyakinan ya. Sama bleach stick ini. Nih, bleach stick ya. Ini gue nggak di endorse loh ya. Ini emang gue biasa gue pakai. Nah, ini juga sama. Kita tinggal taburin aja. Nah ini juga, ini tuh kalau bleach stick ini ya, gue pakai buat treatment air baru sama buat pengobatan. Nah, ini kalau ada white spot itu jamur-jamur sama ikan, gue selalu pakai ini. Kuncinya dua ini doang. Jadi treatment air, pengobatan gue selalu pakai ini juga. Gitu. Nah kalau misalkan gue udah pakai ini, gue running air tuh nggak sampai berhari-hari. Gue berani masukin ikan setelah pakai ini tuh 2 jam, walaupun air baru ya. Kalau kolam segede gini ya, gitu, kolam ikan lah ya. Sejam 2 jam gue udah berani masukin ikan. Selama ini gue praktekin ya ikan tuh aman-aman aja, nggak stres, nggak apa segala macam, pokoknya aman-aman aja lah. Gitu. Gimana Mas? Mantap ya? Ya buat novis ya lumayan lah. Tuh biasanya begitu emang kalau orang nih, kalau ngerjain buat sendiri itu ya udah seenaknya aja lah gitu kan, mau hasilnya gimana yang penting jadi gitu. Tapi kalau misalkan buat orang lain enggak lah, tetap profesional. Intinya ngikutin itu kemauan customer ya Mas ya? Iya betul. Iyalah. Kalau kita kan ini kan buat sendiri, ya kan, buat nyantai, kan? Kalau stres, mikirin apa? Tagihan apa? Tagihan nih. Ya lumayan lah teman-teman.
Oke deh guys, mungkin segini dulu kali ya video gua ya. Ya mudah-mudahan video gua ini bermanfaat, bisa ngasih apa ya, ide-ide kali ya, ide-ide gitu. Kalau misalkan menginspiratif sih kayaknya nggak tahu ya, pokoknya apa ya, gue cuman nunjukin aja gitu kan, apa yang gue lakuin, apa yang gue bikin sesuai pengalaman gue bikin aja. Terima kasih buat semuanya yang udah mendukung channel gue. Sehat-sehat, berkah buat semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Wan. Nyantai dulu cuy. Matiin dulu. Aduh.